Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Perkenalkan, saya Dr. Anikotul Umah, SOS MSOS, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya telah mengajar di UPN Veteran Jakarta selama kurang lebih 5 tahun dalam pelaksanaan Tridharma, khususnya pada unsur pengajaran. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah, antara lain mata kuliah Gender dan Politik, mata kuliah Politik Perkotaan, Gerakan Sosial, Politik Kewargaan, Negara dan Agama, Pemikiran Politik Kontemporer, Pemikiran Politik Islam, Dasar-dasar Ilmu Sosial, serta Negara dan Masyarakat Sipil. Pada video ini, saya akan memperlihatkan pengalaman pembelajaran pada mata kuliah Gender dan Politik melalui metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Gender dan Politik merupakan mata kuliah pilihan program studi ilmu politik dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester 7. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, teori, perspektif, serta praktik-praktik gender dalam konteks global dan Indonesia. Pembahasannya tidak berhenti pada definisi gender, tetapi mencakup partisipasi politik, representasi politik, kepemimpinan politik perempuan, feminisme, sistem politik, kuota gender, patriarki gender, dan pembangunan serta pengarus utamaan gender. Pada mata kuliah ini didukung capaian pembelajaran program studi, terutama bagaimana kemampuan mahasiswa untuk memperkuat politik kewargaan melalui pemahaman dan analisis terhadap persoalan-persoalan politik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan teori, pendekatan, dan konsep dasar gender dan politik. Kemudian yang kedua, menggunakan pengetahuan tersebut untuk membaca praktek ketidaksetaraan sekaligus berbagai upaya pemberdayaan dan penguatan kewargaan. Pada pertemuan yang pertama kali ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, cakupan, dan lingkungan politik gender pada tingkat kognitif C2. Nah, adapun untuk unsur delivery, saya laksanakan melalui penjelasan konseptual yang singkat, kontekstual, dan disertai dengan beberapa contoh. Adapun unsur interaction-nya dilaksanakan melalui pertanyaan pemantik, diskusi, tanggapan mahasiswa, serta pemberian umpan balik. Dan yang terakhir, untuk unsur asesmennya dilakukan melalui asesmen diagnostik dan formatif untuk mengukur ketepatan mahasiswa di dalam menjelaskan pengertian, cakupan, dan lingkungan politik gender. Pembelajaran ini juga didukung oleh LMS Leads, di mana ada banyak bahan presentasi, kemudian ada e-book, kemudian video pembelajaran, laptop, dan LCD. Kegiatan ini juga dapat dilakukan secara bauran. Bahan yang dibaca secara asinkronus ada selalu melalui leads, sedangkan diskusi dan penguatan materi dilakukan secara asinkronus. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, selamat
datang di pertemuan pertama pada mata kuliah Gender dan Politik. Dan sebelum saya memberikan penjelasan terkait dengan beberapa konsep teori yang ada pada gender dan politik, saya ingin mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pemahaman awal dari teman-teman sekalian. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat dari teman-teman ketika mendengar istilah gender dan politik. Apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran teman-teman sekalian? Silahkan mungkin ada satu, dua, atau tiga, empat orang yang akan memberikan pandangannya terkait apa yang didengar atau yang melintas di dalam pikiran kita, pikiran teman-teman ketika mendengar istilah gender dan politik. Silakan. Mungkin ada yang mau menjawab dari Bunga atau Saiful, Rio? Eh, Oke, silakan. kalau kalau menurut saya gender dan politik itu saya lebih terpikirkan oleh keterwakilan perempuan di parlemen, Bu. Oke, good. Bunga ketika mendengar istilah kata gender dan politik adalah eh, yaitu keterwakilan perempuan, begitu ya? Baik. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silakan. Rio mungkin? Ya, suara Silakan. saya kedengaran nggak, Bu? Ya, kedengaran. Ya, Silakan. saya izin saya izin berpendapat secara pribadi tentang apa yang dimaksud dengan gender dan keterwakilan politik ya. Dari pendapat saya sendiri, tentunya untuk dari si gender ini dan politik ini tentunya berhubungan bagaimana peran dari gender ini sendiri, baik itu perempuan ataupun laki-laki itu berperan dalam apa ya, siklus kebijakan dari si politik ini sendiri. Yang dimana yang saya bayangkan adalah di sini harusnya pada dasarnya baik itu perempuan ataupun laki-laki itu mempunyai peran dan tugas yang sama dan apa ya, derajat yang sama dalam mata politik. Tapi melihat terutama kita lihat dengan case-nya di Indonesia, ternyata masih banyak ketimpangan gender yang terjadi di dalam politik kita sendiri, yang dimana lebih dominannya justrunya laki-laki, sehingga itu menciptakan isu kurangnya keterwakilan dari perempuan itu sendiri yang sehingga pada akhirnya banyak hak-hak perempuan ataupun apa yang pengen disampaikan perempuan itu jadinya ketutup dan tidak terwakilkan di kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh politik itu sendiri. Terima kasih. Oke, good. Terima kasih Rio untuk penjelasan dan kontribusinya. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan dengan singkat apa sih yang teman-teman ketahui ketika kita mendengar istilah gender dan politik? Dari teman-teman yang lain mungkin silakan. Ada eh, banyak ya kalau kita mendengar istilah gender dan politik, seringkali kita menganggap bahwa perempuan dianggap selama ini tidak mendapatkan hak yang sama, ya, tidak mendapatkan eh, posisi atau keinginan di dalam dunia politik yang setara, sehingga seringkali perempuan itu juga mendapatkan perilaku yang tidak adil, kemudian perilaku diskriminasi, gitu ya. Dan perempuan di dalam politik atau perempuan di dalam pemilu itu juga merupakan bagian dari gender dan politik itu sendiri. Baik, terima kasih jawabannya teman-teman sudah mengarah pada tema penting kita pada hari ini, pertemuan pertama. Namun kita perlu berhati-hati agar
Gender dan politik itu tidak dipahami hanya sebagai pembahasan tentang perempuan saja. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Nah, apakah pertanyaannya adalah meningkatnya jumlah perempuan di parlemen otomatis menghasilkan kebijakan yang setara gender? Ya, jadi apakah meningkatnya jumlah perempuan di parlemen otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih setara gender? Jangan langsung menjawab jawabannya benar atau salah, ya. Eh, Pertanyaan inilah yang nanti akan membantu kita untuk membedakan antara apa yang dimaksud dengan partisipasi, apa yang dimaksud dengan representasi, dan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan politik. Yang pertama, kita perlu membedakan jenis kelamin dan gender tentu. Nah, jenis kelamin ini itu merujuk terutama pada perbedaan biologis, ya. Sementara itu, gender berkaitan dengan peran, harapan, nilai, dan relasi sosial yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Karena dibentuk secara sosial, relasi gender itu dapat berbeda menurut waktu, berbeda juga menurut budaya, kelas sosial, agama, wilayah, dan tentu saja struktur kekuasaan. Nah, oleh karena itulah gender itu menjadi persoalan politik ketika perbedaan tersebut itu mempengaruhi akses terhadap sumber daya, ya, mempengaruhi kepada kesempatan, mempengaruhi kepada kewenangan, dan tentu saja akan menjadi persoalan ketika sudah masuk pada proses pengambilan keputusan. Misal, saya berikan contoh, di dalam suatu organisasi mahasiswa, ya, jumlah anggota perempuannya lebih banyak. Nah, tetapi seluruh posisi pengambilan keputusan itu ditempati oleh laki-laki. Menurut Anda, apakah ini sekedar perbedaan jumlah atau menunjukkan persoalan politik gender? Mengapa? Ada yang bisa menjawab dengan studi kasus ini? Silakan. Dari contoh kasus di organisasi mahasiswa, mayoritas anggotanya itu perempuan. Tetapi ya, yang mengambil keputusan penting di dalam sebuah organisasi mahasiswa itu adalah mayoritas laki-laki. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Apakah ini sekedar perbedaan jumlah atau sudah menunjukkan persoalan politik gender? Jika iya, mengapa? Yuk, ada yang bisa menjawab, Bunga? Mungkin? Baik Ibu, saya izin menjawab. Jadi sebenarnya di sini kalau menurut saya itu eh, persoalannya bukan hanya siapa saja yang hadir, tetapi bagaimana wanita atau perempuan memiliki suara yang sama dan siapa yang dapat menentukan agendanya, sehingga di sini perempuan juga dapat memperoleh kesempatan untuk memimpin. Lalu disinilah adanya relasi antara gender bertemu dengan kekuasaan. Menurut saya seperti itu. Oke, good. Jadi sekali lagi benar apa yang disampaikan oleh Bunga ya, teman-teman sekalian, bahwa ini bukan hanya persoalan siapa yang hadir, bukan persoalan mayoritas siapa yang lebih banyak menjadi anggota di dalam sebuah organisasi tersebut atau di dalam sebuah lembaga tersebut, tetapi siapa yang memiliki suara, siapa yang menentukan agenda, siapa yang mendapatkan kesempatan untuk memimpin kemudian. Nah, disinilah relasi bertemu antara gender dengan kekuasaan. Nah, dengan demikian, politik gender itu dapat dipahami sebagai bagian dari kajian tentang bagaimana relasi gender itu dibentuk, dipertahankan, diperdebatkan, dan diubah melalui kekuasaan. Nah,
institusi, kebijakan, serta tindakan politik inilah yang cakupannya tentu saja sangat luas, dan kita dapat melihat gender dalam pemilu misalnya, gender di dalam partai politik, parlemen, birokrasi, gerakan sosial, kebijakan publik, pembangunan, bahkan dalam pembagian kerja dan pengambilan keputusan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kesempatan pertemuan pertama ini, kita akan menggunakan 3 konsep awal, di mana yang pertama adalah soal partisipasi, yang kedua adalah representasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan politik. Partisipasi politik berkaitan dengan keterlibatan warga di dalam mempengaruhi proses politik. Ya, misal memilih menjadi anggota partai, kemudian menyampaikan aspirasi, mengikuti kampanye, melakukan advokasi, atau terlibat di dalam gerakan sosial. Nah, kalau representasi politik itu tidak hanya berarti kehadiran seseorang di dalam lembaga politik, tetapi representasi juga berkaitan dengan apakah pengalaman, kepentingan, dan kebutuhan kelompok tertentu itu benar-benar dibawa ke dalam proses pengambilan keputusan. Ini yang membedakan. Nah, kepemimpinan politik, dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah. Ya, untuk membangun sebuah dukungan, untuk mengambil keputusan, dan tentu saja mempengaruhi perubahan. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, yang saya banggakan, kita akan gunakan satu kasus singkat, ya. Misalnya nih, di sebuah partai politik telah memenuhi ketentuan pencalonan perempuan. Akan tetapi, sebagian besar calon perempuannya itu ditempatkan pada nomor urut atau daerah pemilihan yang peluang keterpilihannya itu sangat rendah. Setelah pemilu, jumlah perempuan yang terpilih itu ternyata masih juga sedikit. Nah, dalam kelompok kecil, silakan teman-teman membentuk kelompok 3-3, ya. Kemudian ini didiskusikan selepas dari kuliah, masuk kuliah kita pada hari ini, dengan 3 pertanyaan penting. Di mana letak persoalan partisipannya? Pertama. Kedua, di mana letak persoalan representasinya? Silakan jelaskan. Dan yang ketiga, faktor kekuasaan apa yang terlihat di dalam kasus tersebut? Silakan nanti didiskusikan setelah ini dan langsung dikumpulkan sebelum jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Berarti deadline-nya nanti malam sebelum jam 2.00 atau jam 12 malam. Oke. Nah, nanti silakan perwakilan dari kelompok minggu depan juga membahas soal ini, ya, menjawab pertanyaan ini. Kalau dari perspektif Bu Anik, kasus ini kita bisa belajar bahwa kehadiran perempuan itu dapat dibaca pada beberapa tingkat. Ya, ini menurut saya Anda memiliki juga pandangan dan argumen yang berbeda. Karena itu, saya kasih kesempatan untuk mendiskusikan dengan kelompok kecilnya dan ditulis ke sebuah esai, kemudian disubmit, di-leads, dikumpulkan sebelum jam 12 malam. Ya. Ini sharing saja. Yang pertama adalah kehadiran numerik atau deskriptif. Berapa banyak perempuan yang hadir di dalam lembaga politik. Ya, ini juga menjadi persoalan kemudian. Yang kedua, keterlibatan substantif.
apakah mereka dapat memperjuangkan kepentingan, pengalaman, dan persoalan yang selama ini kurang diperhatikan. Ini juga menjadi tantangan bagi perempuan yang sudah masuk di dalam circle dan kantor legislatif. Ya. Yang ketiga nih, pengaruh terhadap keputusan. Apakah kehadiran tersebut itu benar-benar dapat mengubah agenda, proses, atau hasil kebijakan, atau sama saja? Ya, karena itulah peningkatan jumlah merupakan hal yang penting, ya. Tetapi ternyata belum selalu cukup, teman-teman. Kita juga harus memeriksa soal kualitas keterwakilan dari para perempuannya, struktur kesempatan, otonomi politik, dan kapasitas bagaimana mempengaruhi sebuah kebijakan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan ya, yang awal tadi. Apakah bertambahnya jumlah perempuan di parlemen otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih setara gender? Ada yang tahu jawabannya? Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Heni. Kalau menurut analisa saya tidak otomatis sih Bu, karena peningkatan keterwakilan ini hanya dapat membuka peluang saja Ibu. Jadi hasilnya itu akan dipengaruhi oleh adanya posisi perempuan dalam lembaga, dukungan partai politik, dan didukung oleh sistem politik, koalisi, kapasitas, serta agenda kebijakan. Selain itu juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang bekerja Ibu. Oke, terima kasih Heni, keren sekali analisanya. Saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Heni barusan, bahwa tidak secara otomatis ya, tetapi peningkatan keterwakilan itu memang berpengaruh dalam membuka peluang, yes. Nah, tetapi apakah yang sudah berhasil mewakili para perempuan itu otomatis keterwakilan perempuan membaik? Tentu saja hasilnya dipengaruhi juga oleh sejauh mana dari posisi perempuan itu di dalam sebuah lembaga. Ya, bagaimana partai mendukung dia, sistem politik, koalisi, kapasitas dia, bisa nggak dia berkomunikasi? Bisa nggak dia kemudian mampu menyampaikan satu ide, gagasan, dan argumennya, dan lain sebagainya. Nah, bagi mahasiswa ilmu politik, pendekatan gender ini membantu kita untuk menguji anggapan bahwa institusi politik itu selalu netral. Ya, kita diajak menanyakan siapa sih yang dapat masuk ke arena politik, siapa yang didengar, siapa yang menentukan aturan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung akibat dari suatu kebijakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat analisis politik menjadi lebih peka terhadap ketimpangan sekaligus lebih dekat dengan pengalaman warga. Baik, sebelum perkuliahan kita akhiri, ya, saya akan melakukan asesmen formatif singkat. Silakan teman-teman siapkan laptopnya dan menjawab secara ringkas melalui lembar respon atau LMS, ya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dengan kalimat Anda sendiri, teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan politik gender. Tuh, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan partisipasi politik dan representasi politik. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, gunakan satu contoh untuk menunjukkan bahwa kehadiran numerik itu belum tentu sama dengan keterwakilan substantif. Kita sudah bahas ya, tadi tektokan juga. Namun ini adalah pertanyaan yang ditujukan untuk menguji sejauh mana pemahaman teman-teman dan sejauh mana tingkat analisis teman-teman sekalian. Nah,
Jawaban dari teman-teman mahasiswa itu dinilai berdasarkan 3 indikator. Ingat, yang pertama, ketepatan menjelaskan pengertian politik gender. Ketepatan menjelaskan cakupan politik gender melalui konsep partisipasi, kemudian representasi, dan kepemimpinan, serta kemampuan teman-teman sekalian untuk memberikan contoh yang relevan. Ini berdampak dengan nilai tentu saja ya. Nah, setelah ini saya akan memberikan umpan balik pada jawaban teman-teman sekalian melalui leads ya. Jawaban yang belum tepat tidak langsung dipandang sebagai kegagalan tentu saja, tetapi digunakan untuk menentukan nanti bagian mana yang perlu diperkuat pada pertemuan berikut. Dengan demikian, kami jadi tahu sejauh mana teman-teman memahami dan mana yang belum dipahami. Oke? Sebagai penutup asesmen, silakan tunjukkan dengan jari 1-5 seberapa yakin Anda sekarang dapat menjelaskan hubungan antara gender dan kekuasaan politik. Ya, coba. Wih, thank you Rio, 5, Yusron, good. 5, Henny 5, Bunga 5. Terima kasih untuk responnya. Ini akan menjadi bahan refleksi saya untuk menyesuaikan kecepatan dan kedalaman pembelajaran berikutnya. Baik, mahasiswaku sekalian, teman-teman semuanya yang saya banggakan, pada pertemuan pertama ini, hari ini kita mempelajari bahwa gender itu bukan hanya soal pembahasan mengenai perempuan, melainkan cara melihat bagaimana peran dan relasi sosial berhubungan dengan kekuasaan. Politik gender mengkaji akses, partisipasi, representasi, kepemimpinan, institusi, dan kebijakan. Kita juga memahami bahwa kehadiran dalam arena politik itu penting, ya. Tetapi perlu dianalisis lebih lanjut. Apakah kehadiran tersebut disertai suara, pengaruh, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan substantif atau sebaliknya? Oke. Untuk kegiatan asinkronus, silakan teman-teman sekalian membaca materi dan chapter e-book ya yang telah diunggah oleh kami tim dosen di Leeds. Silakan dibuka kembali. Dari situ buatlah catatan singkat mengenai satu contoh persoalan politik gender di lingkungan lokal dan nasional. Catatan tersebut akan menjadi bahan diskusi pada pertemuan berikutnya mengenai feminisme, filsafat, ideologi, dan gerakan politik. Baru saja teman-teman menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah gender dan politik. Dalam sesi ini, mahasiswa tidak hanya sekedar mengingat teori, namun juga mampu mengimplementasikannya pada pembelajaran gender dan politik. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diminta untuk membaca kembali bahan-bahan yang sudah di-share di Leeds, kemudian mengumpulkan catatan singkat mengenai satu contoh persoalan politik gender di lingkungan lokal ataupun nasional. Catatan tersebut akan menjadi bahan diskusi pada pertemuan berikutnya mengenai feminisme sebagai filsafat, ideologi, dan gerakan politik. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis persoalan-persoalan gender yang terjadi di sekitar lingkungan baik lokal maupun nasional. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di kelas. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Kepada segenap sivitas akademika UPN Veteran Jakarta, para pimpinan
rekan sejawat, dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.